Jangankan oleh saya pribadi, pimpinan-pimpinan saya pun sudah mengikuti perkara ini. Jadi sangat riskan dan risiko tinggi kalau ada yang bermain-main di sini. Dan perlu kami sampaikan bahwa perkara ini sudah disupervisi oleh KPK. Jadi tidak hanya Kopkes Pehtem saja nih menyoroti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-98 tahun kedua edisi Kamis 28 Juli 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silakan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Hari ini kita akan angkat tema tentang 7 tersangka kasus beasiswa Aceh kapan dieksekusi bersama narasumber kita, R. Raharjo Yusuf Wibisono. Beliau adalah asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Aceh. Assalamualaikum Pak Raharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa panggilannya nih Pak? Boleh Pak Yusuf, Raharjo, ya? boleh Pak Yusuf. Pak Harjo aja ya. Pak Yusuf boleh. Wah, ini kami bangga nih Pak, Bapak hadir di Pehtem hari ini. Sama-sama, saya juga. Masyarakat ini bertanya-tanya soal kasus beasiswa ini. Ini seperti apa nih awal kasusnya nih Pak Harjo? Jadi gini, Bu atau D atau Kak Aminah ini? Yang nyamannya aja. Oke ya, D Aminah. Dapat saya sampaikan kepada teman-teman pemirsa broadcast Pehtem dimanapun berada. Izinkan perkenalkan, nama saya Raharjo Yusuf Wibisono. Sehari-hari saya sebagai asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Aceh. Yang dalam hal ini tadi atas pertanyaan Bu Siti Aminah kepada saya, Bapak saya sampaikan secara ringkas sederhana bahwa memang betul kami menangani perkara dugaan penyalahgunaan beasiswa di BPSDM Aceh, Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk Aceh ya. Ini dimulai tahun 2020, tepatnya 11 Mei 2020 kami menerima SPDP, jadi surat perintah dimulainya penyidikan. Jadi setiap penyidik Polri, dalam hal ini Polda Aceh, melakukan kegiatan penyelidikan atau penyidikan yang sudah penyidikan tindak pidana korupsi, itu secara aturan undang-undang wajib mengirimkan SPDP-nya 7 hari setelah memulai ke kejaksaan. Karena yang menangani ini Polda Aceh sesuai asas kesetaraan, maka SPDP-nya itu dikirim ke Kejaksaan Tinggi Aceh. SPDP tersebut kami terima tanggal 12 Mei 2020. Jadi kalau sekarang bulan Juli akhir 2022 berarti sudah 2 tahun perkara ini berjalan. Kemudian itu kan dananya maksudnya sebentar, ini prosesnya dulu ya, supaya runtut nanti teman-teman pemirsa dan Bu Aminah mengikuti. Jadi Mei 2020 kita menerima. Sejak Mei 2020 itu kami Kejaksaan Tinggi Aceh bidang tindak pidana khusus terlibat di sana. Oke, kemudian sehari kemudian Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh waktu itu Pak Irda menunjuk tim jaksanya. Setelah ditunjuk, kemudian kami mengirim surat. Karena aturan di kami paling lama sebulan setelah menerima surat perintah dimulainya pendidikan. Jadi kalau Mei tanggal 12 kita terima, Juni tanggal 12 kalau berkasnya belum ada, kita menanyakan. Nah ini kita tanyakan pada tanggal 23 Juli 2020. Jadi 2 tahun yang lalu kita tanyakan perkembangan berkasnya dan diterima oleh teman-teman Polda tanggal 28. Tanggal 29 Januari 2021, teman-teman penyidik Polda mengirimkan laporan perkembangan hasil penyidikannya kepada kami. Jadi Januari 2021. Nah, supaya runtut ini saya ceritakan supaya nanti
teman-teman pemirsa paham betul perkaranya. Kemudian Maret 2021 karena berkas belum kami terima, jadi dari mulai Mei sampai Maret 2021 sudah hampir kurang lebih ada 9-10 bulan berkas belum ada. Sesuai dengan SOP yang ada di kami kembalikan SPDP-nya tersebut ke pihak teman-teman di Polda. Kemudian tanggal 1 tahun kemudian, 1 Maret 2022, jadi 4 bulan yang lalu, berkas perkara tersebut dikirim ke kami. Baru ada berkasnya. Nah, perlu diketahui buat teman-teman pemeriksa Pehtem dan Bu Aminah, itu berkasnya hampir 1 meter. Banyak ya, Iya, Pak ya? tingginya itu kalau ditumpuk gitu ya, sebagai gambaran. Karena apa? Benar tadi di pengantar Bu Aminah, yang menerima ini mahasiswa jumlahnya 830. Sekitar itu ya. Ya, 803. Ya, 800. Kemudian yang diperiksa baru 400-an oleh teman-teman penyidik Polda. Dalam hal ini di Ditreskrim Sus Polda Aceh. Jadi masih ada kisaran 300-400 lagi yang belum diperiksa. Oh, artinya dari 803 Ya. penerima Baru mahasiswa itu. baru diperiksa 500-an lah. 500 ya. Artinya Jadi masih ada potensi-potensi. Iya. Dari 500, kalau nggak salah 530 atau 520 saksi yang kemarin kita baca. Jadi masih ada kisaran 300-an saksi dari pihak mahasiswa si penerima ini yang belum diperiksa. Kemudian kita memberikan petunjuk antara lain, karena dari yang menerima ini petunjuk kita harus diperiksa semua. Apakah 800 sekian ini berhak atau tidak? Nah, kan ada syaratnya itu. Syarat-syaratnya dari SK Gubernur itu antara lain yang bersangkutan harus masih mengikuti studi, kemudian benar Tidak mampu. ber-KTP atau berpenduduk Aceh, dan yang terpenting adalah tidak mampu. Dari 500 sekian yang sudah kita baca, kita pelajari, termasuk saya, dan saya diperintahkan oleh Pak Kajati selaku salah satu dari yang ikut membaca berkas tersebut. Karena berkasnya ada 7. Karena SPDP khususnya itu ada 7 orang, sehingga menjadi 7 berkas. Dari pihak, saya gambarkan dari pihak dinas, itu ada 4 atau 5 orang. Dari pihak bukan dinas, swasta dalam hal ini 3 atau 2 orang. 3 atau 4 orang lah, itu ya. Dari pihak dinas itu dari pihak BPSDM, jajaran BPSDM. Kemudian dari pihak Korlap, kami menyebutnya, yang mengkolek dari teman-teman mahasiswa yang mendapatkan ini. Jadi dari kesempatan ini melalui broadcast Pehtem ini saya menyampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang atau saudara sanak famili yang menyaksikan acara ini, saya mengetuk hatinya apabila kemarin menerima dana beasiswa ini dan tidak memenuhi syarat, segera dikembalikan. Oke. Nah, itu aja. Jadi pengantar pertanyaannya Pak Harjo ini sangat menarik ya, karena ada 803, ternyata Iya. ada 500 yang sudah Diperiksa, dan masih sisanya ada belum. sisa. Iya. Dan itu masih ada potensi untuk Betul. penyerahan. Dari yang sudah diperiksa itu sementara oleh pihak teman-teman auditor, dalam hari ini BPKP Perwakilan Aceh, sudah menemukan potensi perkiraan kerugian negaranya adalah 10M lebih. 10 miliar lebih dari Ya. total 23 sekian Dari miliar. 23 atau 22 miliar itu. Oke, tapi Pak, ini soal pertanyaan adalah
800 misalnya atau 400 lah mahasiswa yang memang sudah terdata tidak memenuhi syarat dalam penerimaan beasiswa. Iya. Kenapa tidak panitianya yang diperiksa duluan? Tuh, kalau itu yang saya sebutkan tadi dari 5 dinas itu panitianya ada, termasuk yang menjadi tersangkanya di sana. Termasuk panitianya? Iya, dari dinas, istilahnya bukan panitia ya, tim administrasinya di sana lah. Tapi kami juga memberikan petunjuk antara lain tim verifikatornya juga diperiksa untuk mengetahui adanya dugaan-dugaan yang sementara ini beredar di masyarakat seperti yang Bu Aminah sampaikan tadi. Apakah tim verifikatornya diperiksa? Iya. Tersangka juga? Itu nanti kita lihat setelah berkas kembali lagi. Jadi sebagai informasi bahwa berkas perkara ini 3 minggu yang lalu kita kembalikan lagi ke Polda untuk dilengkapi dengan petunjuk yang sudah kami tentukan. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika tidak memenuhi syarat, kenapa harus diberikan, bisa ditolak pada saat itu? Itu pertanyaannya sudah menyangkut materi pemeriksaan. Satu ya. Kemudian hal itu yang kita tanyakan antara lain di petunjuk kita kepada Polda. Itu menjadi salah satu pertanyaan yang harus dijawab, dijelaskan di dalam berkas yang seandainya nanti kembali ke kita. Karena begini nih Pak, masyarakat lebih cenderung kenapa sih penegak hukum lebih tumpul nih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang perlu saya jelaskan. Loh, menarik kok mahasiswanya yang diperiksa gitu loh. Enggak. DPRA-nya gimana? Petunjuk yang kita sampaikan ke penyidik arahnya ke sana semua. Jadi saya mohon dukungan kepada teman-teman semua pemeriksa PTM ini, berbekas PTM, Kak Aminah dan semua kru yang ada di sini, teman-teman mahasiswa, bantu kami. Saya mengetuk pertama teman-teman mahasiswa yang menerima tapi bukan haknya, antara lain saya dari keluarga mampu kok saya nerima ya. Contohnya itu, udah ya kembaliin, ceritakan semuanya. Dan hampir sebagian besar kemarin yang kami baca berkasnya itu tidak berhak. Bagaimana kalau seandainya 800 itu memang semua tidak berhak? Apakah semua akan dipenjara nih? Kalau gini Kak Aminah ya, kalau dalam hukum kita bicara tidak bisa berandai-andai ya. Dalam penegakan hukum, khususnya tidak pidana korupsi, tidak bisa kita membangun konstruksi hukum dengan berandai-andai. Karena satu, ini menyangkut nasib orang. Makanya dalam hal penyampaian kami selalu dugaan, masih diduga. Benar apa tidak, nanti diuji di persidangan. Memang kalau teman-teman mahasiswa, pengamat mengatakan kok lama kali ya, kok mahasiswanya dulu yang dikejar-kejar. Kami sudah mendapat semacam arahan agar bukan kepada mahasiswanya yang kita kejar, tapi intelektual dader kalau mahasiswa aku nyebut. Otak intelektualnya siapa? Kalau selama ini belum disinggung-singgung, itu yang kita mintakan kepada teman-teman penyidik untuk mencari. Jadi tunggu aja, kita beri kesempatan kepada teman-teman penyidik untuk mengungkap ini. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa antara kami, tim jaksa peneliti dengan teman-teman penyidik, secara informal sudah ada hubungan komunikasi. Boleh dikatakan tiap minggu teman penyidik menanyakan, ini gimana Pak Jaksa, gimana jalan keluarnya, ya kita sampaikan semuanya. Dan kami sudah menyampaikan kepada teman-teman penyidik, jangan khawatir bahwa perkara ini akan berhenti. Tidak ada itu niat dari kami, baik dari Polda maupun Kejaksaan, untuk memperlambat dan memperlama, bahkan cenderung nanti katakanlah ke yang sebaliknya, berhenti. Tidak ada itu. Sepanjang memang faktanya memang bisa kita ungkap. Ada 2 alat bukti, dan itu bisa kita bawa ke persidangan. Itu. Karena ini menyangkut pertama nasib seseorang.
Kalau perkara pidum, kayak gambarannya ya, Kak Aminah, itu sederhana. Ada pencurinya, ada barang buktinya, ada yang hilang, ada yang pelapornya. Kalau perkara korupsi ini, pelakunya cenderung orang-orang yang berpendidikan tinggi dan pinter cara melakukan modus operandinya. Jadi kita juga harus hati-hati, dan mari sama-sama kita berikan kesempatan kepada teman-teman penyidik Polda Aceh, memberikan ya support lah. Dan sebagaimana dari pihak Polda, baik Pak Kapolda, bahkan Pak Direskrimsus dan Pak istilahnya Kadipumas atau siapa tuh, menyarankan kepada teman-teman mahasiswa yang menerima beasiswa tapi tidak berhak untuk mengembalikan. Karena kalau tidak, ya pasti nanti ada konsekuensi hukum di sana. Apa konsekuensi hukumnya? Ya tidak menutup kemungkinan Di penjara? ya akan menjadi tersangka dan akan diproses. Tapi kalau mereka dengan sadar mau mengembalikan, nah tentunya nanti ada pertimbangan-pertimbangan dari penyidik, dari kami. Nah, intinya ada gium tadi yang disampaikan Kak Aminah, tumbul ke atas, tajam ke bawah. Bagi kami di Kejaksaan, oleh Pak Jaksa Agung kepada kami, termasuk dalam salah satu perintah harian beliau pada saat ulang tahun Kejaksaan 1 minggu yang lalu, menekankan bahwa ada gium itu sudah tidak benar. Karena di Kejaksaan ditekankan tajam ke atas, humanis ke bawah. Harusnya seperti itu ya, Pak ya. Tetapi ini masyarakat, sekarang, ini paradigma masyarakat ya, karena melihat makanya pelan-pelan. pelan-pelan. Apa? Bocot-bocot. Pelan-pelan. Bacot-bacot, pelan-pelan. Seperti Pehtem ini, ya, bacot-bacot. Tapi di sini ya pemirsa Pehtem, kita tahu juga ada 7 tersangka. Betul. Yang inisialnya ada SYR ya, pengguna anggaran, ada FZ kuasa pengguna anggaran, RSL kuasa pengguna anggaran juga, FY pejabat pelaksana teknis kegiatan, SM koordinator lapangan, RDZ koordinator lapangan, dan juga RK koordinator lapangan. Nah, ini di ketujuh tersangka ini apakah ada melibatkan anggota DPRA juga nih, Pak Harjo? Jadi begini, sebagaimana tadi Kak Aminah sudah sampaikan, ini kan keempat dari pihak dinas dan 7 dari bukan dinas atau tadi disebutkan Korlap, koordinator lapangannya, tidak menutup kemungkinan perkaranya hanya berhenti di sini, tidak. Dalam petunjuk kami kita sampaikan pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab harus kita mintai pertanggungjawaban. Nah, kami tidak bisa menyampaikan di sini karena itu sudah menyangkut materi pokok pemeriksaan di berkas perkara. Jadi yang bisa tahu ya antara penyidik dengan kami jaksa penelitinya. Masyarakat, Kak Aminah dan semuanya bisa mengetahui perkara ini apabila tolong didoakan perkara ini maju ke persidangan. Nah, nanti bisa sama-sama. Dan saya harapkan di forum yang bagus ini broadcast Pehtem juga tidak hanya berhenti dengan wawancara ini, ikuti nanti pada saat perkara sudah lengkap, penyerahan ke kejaksaan. Kemudian oleh kejaksaan kita kirim sampai persidangan, diikuti agar semuanya jelas dan terbuka. Tidak ada satupun nanti niatan dari kami aparat penegak hukum untuk tidak transparan dalam perkara ini, karena masyarakat sudah mengikuti ini. Dan Pak Kajati saya, Pak Bambang Bahtiar SMH yang baru sekitar 5 bulan ini menjabat, sudah menitipkan ini ke kami tim, agar hati-hati dalam melakukan proses penelitian berkas perkara ini. Nah, bahkan beliau mengatakan, kalau tadi mengatakan kok mahasiswanya dulu, kan enggak ini. Di antara 7 ini mahasiswanya mana? Enggak ada. Ini yang 7 ini sudah mengembalikan juga anggarannya? Kalau lebih rincinya, karena yang menerima ini kan mahasiswa. Iya, tentu kalau kan? Juga ada dong. Iya, betul. Dong. Ini kan masih perlu pendalaman oleh kami. Sementara yang meriksa adalah teman-teman dari Polda. Jadi ibaratnya Kak Aminah beri saya makanan, saya yang mencicipi,
Oh, ini pahit kecut, kemudian saya kembalikan. Yang masak kan kami, nah berarti. Saya nggak boleh, karena saya nggak boleh meriksa langsung. Karena perkara ini sudah dari Polda. Saya hanya memberikan petunjuk. Tolong periksa ini. Ini terlibat, tolong diperiksa. Itu berapa lama kalau misalnya dari kejaksaan itu memberikan waktu untuk proses penyelidikan? Nanti selama sebulan setelah kami mengirimkan, jadi awal bulan Agustus nanti ya, minggu pertama apabila belum ada pengembalian, kami akan mengingatkan lagi. Apakah ada batasan waktu? Batasan waktunya untuk apa? Untuk penyelidikannya lebih lanjut? Nggak ada. Dalam tindakan Nggak ada. pidana korupsi tidak Tapi bagi SOP internal di saya ada. Setelah 2 kali kami 30, nanti kami tanya progresnya. Dan ini kan 7 berkas. Nah, kemarin antara lain ke-7-7-nya ini diperiksa tidak fokus pada satu orang saksinya ini loh, tapi langsung kepada 7 orang ini. Nah, kita minta supaya nanti dibagi per klaster lah, klaster yang BPSDM, klaster yang bukan BPSDM. Dan juga ada klaster DPRA, karena di sini ada di media nih Pak Harjo ya, sesuai dengan rujukan di PHTM itu ada 16 juga anggota mantan DPRA sebenarnya juga terlibat atau sedang diselidiki dan menjadi saksi. Iya, betul. Nah, sementara ini korlapnya inilah yang ingin kami korek. Korlapnya? Ya, kalau korlapnya menghubungkan ke sana, tentu kan kita kejar. Kalau korlapnya tidak, kan nggak bisa kita paksa. Oke, tapi jadi, ada seperti 4 ini ya sumbernya, ada panitia seleksi. Ya, intinya semuanya akan kita mintain keterangan, petunjuk kita sampaikan. Jadi kalau teman-teman melalui Kak Ana mengatakan ada analisa yang seperti itu, semuanya sudah kita tuangkan dalam petunjuk kami. Kita sama-sama beri waktu kepada penyidik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena begini, Pak Harjo, selama ini masyarakat mengira ya, karena Bapak sudah menjelaskan ternyata kasus ini sampai di Kejati itu tahun laporannya 2020 ya. Ya. Tapi beasiswa ini dari 2017. Jadi ada yang menganggap bahwa kasus ini sudah 6 tahun. Ya. Nah, ini yang perlu mungkin Bapak verifikasi kepada masyarakat bahwa kenapa sih terlalu berlalu-lalu dalam proses penegakan. Jadi begini Bu Aminah, hukum, kalau saya hanya bisa berkomentar setelah perkara itu di kami. Bukan domain saya mengomentari yang bukan sebelum saya terima. Oke. Kemudian ini kemarin maksudnya kasus beasiswa ini sedang proses pra penuntutan dan ya, itu betul. Masih ada syarat yang belum dilengkapi sama Polda. Syarat apa itu Pak Harjo? Kan tadi saya sampaikan kalau petunjuk-petunjuk yang kami sampaikan kepada penyidik, mohon maaf dengan segala hormat tidak bisa kami sampaikan di sini. Artinya tidak bisa disampaikan ke publik ya, karena itu menjadi rahasia Kejati sama penyidik. Bukan rahasia umum, ini termasuk bagian rahasia jabatan. Benar. Rahasia jabatan saya. Karena kalau saya begini Kak Mina, kalau saya sampaikan di sini, nanti pihak-pihak yang katakanlah diduga terlibat akan menyusun skenario baru. Kan jadi tahu dia. Kalau sekarang yang merasa terang-terang saja, silahkan. Tapi nanti tahu-tahu nanti dek. Nah, gitu aja. Tapi ada ancaman ini untuk menyebutkan namanya jika tidak dikembalikan. Loh, ya. Kan begini tadi kalau itu bukan domain kami ya. Kalau bahasanya tadi Kak Aminah mengatakan ada ancaman, ancaman dari siapa? Kejaksaan tidak pernah ancam-ancam. Kejaksaan hanya memberikan petunjuk. Himbauan. Ya, himbauan. Kami menghimbau. Saya nggak pernah mengatakan dimanapun mengancam. Saya menghimbau sekali lagi. Ayo adik-adik, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa yang 800 sekian yang kemarin menerima. 400 atau 400 ya secara itu. Yang sudah diperiksa 500-an. 500. Dan saya katakan sebagian besar tidak berhak. Tidak berhaknya di mana? Mereka ternyata orang-orang mampu. Dan ada juga yang sebagian sudah di posisi akhir tinggal menunggu wisuda.
Nah, berarti item-item yang ada di SK Gubernur yang sudah semuanya pada tahu kan nggak dipenuhi di sini nih. Tapi mahasiswanya mau juga. Jadi dua-dua pihak ini. Makanya saya juga membantu teman-teman Polda, Pak Kadifhumasnya, agar teman-teman mahasiswa yang kemarin menerima dan memang merasa tidak berhak, ya dengan kesadaran diri harus mengembalikan itu. Kalau Bukan tidak, ancaman akan kan diproses ini ya? secara hukum. Iya, Kalau tidak, dia akan pasti. diproses secara hukum. Pasti. Kan nanti orang akan nanyakan. Tapi sekali lagi kami sampaikan ya semuanya. Oke, dalam kasus korupsi, Anda ini Iya. kan pasti sangat track recordnya untuk di kejaksaan sudah tinggi sekali nih Pak Iya. Harjo. Anda sudah tahu seluk-beluknya seperti Iya. apa. Dalam kasus korupsi sendiri, biasanya berapa lama durasi yang memang yang dibutuhkan? Apakah 2 tahun, 1 tahun normalnya? Oke. Kenapa kasus di Aceh nih Pak Harjo, khususnya untuk tindakan misalnya sudah ada potensi korupsi, tiba-tiba berhenti di tengah jalan seperti drama hilang seperti itu? Jadi begini, saya luruskan. Seperti yang saya bilang, di tahapan-tahapan ini harus dilalui, ya kan? Beri kesempatan teman-teman penyidik untuk membuat berkas ini sempurna, formil material terpenuhi, baru nanti tersangka barang bukti dikirim ke kami. Tapi kami yakinkan bahwa perkara ini seperti yang saya sampaikan di awal. Ayo, kalau sama-sama sudah dikawal, jangankan oleh saya pribadi, pimpinan-pimpinan saya pun sudah mengikuti perkara ini. Jadi sangat riskan dan risiko tinggi kalau ada yang bermain-main di sini. Dan perlu kami sampaikan bahwa perkara ini sudah disupervisi oleh KPK. Nah, jadi tidak hanya Popkes Pehtem saja nih yang nyoroti. Teman-teman media Aceh saja lokal, enggak. Sudah nasional Ini ya, ada di KPK detik. sudah mensupervisi teman-teman di Polda. Tadi kalau ada info, kenapa kok lama sekali ini Pak Asbisus? Itu domainnya bukan di kami. Nah, jadi kalau Bu Aminah tanya diri saya bisa. Tapi kalau Bu Aminah tanya Bang siapa ini, saya kan nggak bisa jawab. Benar. Karena bukan domain saya. Dan saya tidak bijak kalau mengomentari yang bukan domain saya. Nah, kalau di kejaksaan terkait hal ikhwal yang ditangani kejaksaan, saya akan jawab. Tapi kalau Kak Aminah menanyakan di luar itu, ya mohon maaf, saya nggak bisa jawab. Mestinya dalam forum ini supaya jelas dan lengkap, ada pihak teman dari Polda yang menjelaskan. Artinya untuk penuntutan. kasus ini Iya, sampai benar-benar ke persidangan kapan? Nah, saya jawab sekarang. Ya setelah berkas kami yang kami mintakan petunjuk kepada teman-teman Polda dipenuhi. Apa itu? Formil material. Formilnya dari sisi aturan, semuanya sudah terpenuhi oleh undang-undang. Materialnya materi pemeriksaan. Adanya 2 alat bukti dari 7 peranan. Siapa berbuat apa, tampak jelas di sana. Nah, kan begitu nih. Uang 22 atau 23 M itu dari mana? Untuk siapa? Kapan diserahkan? Siapa yang menyerahkan? Bagaimana prosesnya? Itu yang kami tanyakan. Nah, nanti terkuak di sana. Siapa yang menyerahkan? Siapa yang menerima? Siapa yang punya ide supaya kesini. Nah, itu nanti terkuak. Ini yang kita tanya. Yang kemarin berkasnya belum berbunyi seperti itu antara lain. Nah, kita beri kesempatan kepada teman-teman penyidik Polda untuk melengkapi itu. Kalau sudah lengkap, ya tentu pasti di kejaksaan nggak mungkin. artinya Saya katakan, kembali lagi ke penyidik ya. iya, bola sekarang ada di di Reskrimsus Polda Aceh. Sejak 3 minggu yang lalu kita kembalikan. Apabila nanti di bulan Agustus berkas belum dikembalikan, kita akan menyurati 2 kali atau 3 kali itu, saya lupa. Kalau enggak, ya kita kembalikan lagi nanti SPDP-nya dengan tembusan karena Polda ini ada subordinat di atasnya, kita tembuskan ke Mabes Polri. Begitu. Jadi kontrolnya sangat-sangat ketat sekali di sini. Dan saya yakin dan percaya teman-teman di Polda juga disupervisi oleh Mabes Polri dan KPK
yang saya tahu ini sudah ikut turun mensupervisi teman-teman di Polda ini. Jadi terhadap perkara yang bolak-balik lama penanganannya, jangan khawatir Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman sekolah semuanya, Pehtem Broadcast yang saya hormati, ini akan diikuti oleh semua pihak. Kalau berhenti akan ditanyakan berhentinya di mana? Kenapa bisa berhenti? Nah, itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, Yang itu yang sering dipertanyakan sama masyarakat ya. Kenapa berhenti ya? Kok tiba-tiba ada kasus apa hanya pengalihan isu saja? Nah, enggak, itu sering dikaitkan dengan politik. ini kita bicara kan bahasan sekarang kan beasiswa ini. Benar. Udah dulu nih, satu-satu dulu. Kalau nanti saya diundang lagi, kita bicara ke selanjutnya, oh bisa, nah, kan gitu. Karena ini kan kesannya nih Pak Hasto, Iya. kesannya ini kan juga memberikan citra nih kepada Sekarang Kejati. saya sampaikan lagi nih, ya. Contoh pengalaman kasus yang sekarang kami tangani, yang gaungnya juga mungkin teman-teman mahasiswa juga, nah sama ini melibatkan DPR, tapi bukan DPRA, tapi DPRK. Yang di Semelu. Nah, kan sama ini. Kami sampaikan, kami sebutkan DPR-nya sebagai tersangka, dari pihak dinasnya kami sebutkan juga. Dan dalam proses penetapan tersangka tersebut yang dihadiri oleh teman-teman media massa, seizin pimpinan Pak Kajati dan ada Pak Kajati di sana, saya sampaikan bahwa ini tidak berhenti sampai di sini saja. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka berikutnya. Tentunya setelah nanti melalui proses pemberkasan, dan kalau berkas ini lengkap, di persidangan nanti kita uji. Oke, artinya finalsnya di Persidangan. persidangan. Nah, di persidangan itulah Kak Aminah dan semua teman-teman bisa melihat secara terbuka, karena persidangannya terbuka untuk umum. Di situ baru kita nanti ungkapkan semua. Kalau masih tahap pra penuntutan sebagaimana Kak Aminah sampaikan tadi, masih belum bisa kami ungkapkan. Artinya juga masyarakat Pehtem nih juga harus dicerdaskan nih Ya. Pak Harjo ya. Kenapa? Pertanyaan yang memang tadi muncul, kenapa sih Kejati ataupun tim penyidik diam, akhirnya terjawab sudah. Ya, Artinya Kejati juga tidak bisa berjalan tanpa ada penyidik. Ya, kalau perkaranya itu dari penyidik Polri. Karena untuk perkara korupsi, kami kejaksaan, saya dan teman-teman di Kejaksaan Tinggi Aceh punya kewenangan untuk menyidik langsung juga. Ada kewenangan. Ada kewenangan di sana berdasarkan Undang-Undang 3199 yang sudah diperbarui tahun 2021, kemudian Undang-Undang Kejaksaan 16 2004 diperbarui 20 2001. Itu kami punya kewenangan khusus untuk tindak pidana korupsi. Khusus untuk korupsi dan HAM berat. Nah, jadi itu. Jadi kalau ada teman-teman masyarakat di Banda Aceh dan masyarakat Provinsi Aceh lainnya, pemirsa Pehtem Broadcast yang saya hormati, ada melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kalau di wilayah kabupaten kota ya ke Kejaksaan Negeri setempat. Kalau di provinsi atau di Banda Aceh dan sekitarnya bisa ke kami di kantor Kejaksaan Tinggi Aceh yang Maksudnya Anda kan sudah lama baru ya atau sudah lama di Banda Aceh nih Pak Harjo? baru 10 bulan, lebihnya 2 tahun. Lebihnya 2 tahun, 2 tahun 10 bulan. Ini Anda sudah, apakah sudah banyak ini yang Anda tangani soal kasus korupsi di Aceh? Banyak. Sudah selesai atau memang masih berada di Ada yang sudah selesai, ada yang sudah. Nah, kalau sudah dieksekusi, begini, Kak Aminah, prosesnya itu eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Artinya tidak pernah atau jarang sekali pelaku korupsi yang sudah diputus itu menerima di tingkat pertama. Jarang sekali. Bukannya tidak pernah ada ya, jarang. Biasanya mereka melakukan upaya hukum banding. Kemudian setelah banding tetap dinyatakan salah, mereka melakukan upaya hukum kasasi. Atau sebaliknya, di tingkat pertama pengadilan tipikor untuk Aceh ini di Banda Aceh, karena kan kami sampaikan kepada untuk pembelajaran, mencerdaskan pemirsa Pehtem, perlu diketahui bahwa setiap provinsi yang ada di Indonesia ini, pengadilan tipikornya hanya satu, di ibu kota provinsi.
Jadi bisa dibayangkan teman-teman kalau seandainya ada perkara korupsi di Semelu, ada perkara korupsi di Singkil, Kutacane, Subulu Salam, Aceh Tamiang yang jaraknya lebih 12 jam. Bahkan Semelu itu sehari, semalam naik kapal. Nah, kendala-kendala ini yang menjadikan hal yang klasik yang sering kita temui. Memang klasik, tapi ini kendala. Selain itu juga dukungan sumber daya manusianya, anggaran dananya. Nah ini yang perlu juga masyarakat tahu, dan ya Pehtem ini kan ada untuk mencerdaskan. Benar. Nah, dan pelaku-pelaku tidak pidana korupsi ini bukan seperti, mohon maaf, layaknya perkara-perkara pidum yang lainnya. Mereka orang-orang pintar, orang-orang berada, mampu. Nah, tidak pernah atau jarang sekali saya temui orang yang dituduh, disangka tindak pidana korupsi, terus ngaku, terus pasrah, nggak ada. Mereka selalu Memberi alasan. menyerang balik dengan berbagai dalih. Saya contohkan ini. Perkara yang 2000, saya datang ke Aceh 2019. Akhir, jadi sekarang tahunnya saya tahun keempat berarti. 19, 20, 21, 22 ya. Tapi saya besok September 3 tahun. Itu hanya baru 1 atau 2 perkara yang selama saya di sini yang sudah saya eksekusi sendiri. Karena perkaranya itu ditahan. Kalau perkaranya ditahan biasanya cepat, Mahkamah Agung cepat memproses. Karena ditahan itu masa tahanannya terbatas. Tapi hampir sebagian kalau perkaranya itu tidak ditahan lama. Apakah di pengadilan bandingnya ataukah di pengadilan kasasinya di Jakarta. Nah, jadi tahapan-tahapan ini yang melalui forum yang bagus ini saya juga menyampaikan semacam penerangan hukum, pengetahuan hukum pada masyarakat. Jadi Artinya tidak ada, misalnya kalau orang korupsi dispesialkan. nggak ada. Tidak Saya ada kasih contoh ini. Mantan Bupati, saya sebut aja ya, karena ini sudah inkrah, Semelu, Saudara D, ya, atau karena ini sudah nikah, saya sebut aja Darmili. Pak Darmili baru kurang lebih awal atau bulan ketiga, bulan sebelum puasa itulah kita eksekusi. Nah, perkaranya 2019 itu. Eksekusi Karena baru 2022 setelah inkrah, dinyatakan inkrah, berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung, baru kita eksekusi. Baik orangnya, baik barang buktinya, uang pengganti, bahkan terakhir kemarin keluarganya membayar uang penggantinya. Karena kalau tidak, harta bendanya kita sita. Nah ini contoh konkret yang ada yang saya temui. Hampir kurang lebih 3-4 tahun dari persidangan, saya bicara sidang nih, dari mulai di sidang sampai eksekusi 3-4 tahun tidak ditahan perkaranya. Nah ini, tapi kalau panjang ya Pak. Iya, ini yang perlu pemahaman. Jadi tidak bisa serta-merta, karena ini melibatkan dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, dan yang terakhir nanti lembaga pemasyarakatan. Baik, terima kasih Pak Harjo atas waktunya. Mungkin untuk closing statement nih, silakan sampaikan ke pemirsa Pehtem di rumah mengenai tentang bagaimana sebenarnya himbauan untuk kasus beasiswa yang dikorupsi mahasiswa nih Pak Harjo, dan juga mungkin untuk mengembalikan trust masyarakat terhadap kejaksaan atau tim penyidik nih Pak Harjo, silakan sampaikan. Terima kasih Kak Siti Aminah, waktu yang diberikan kepada saya. Sebagai penutup, pertama saya ingin mengajak semua warga Aceh umumnya dan Banda Aceh khususnya, serta pemirsa Pehtem dimanapun berada, agar kita menjadi warga yang mengikuti aturan, taati hukum, jauhi hukuman. Nah, itu satu. Yang kedua,
bagi sesuai tema saat ini, bagi teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara saya yang beberapa saat lalu menerima dana beasiswa dari BPSDM ini dan tidak, saya katakan tidak berhak atau tidak memenuhi syarat di sana, walaupun syaratnya ternyata sudah dibuat sedemikian rupa, ayo kembalikan dana beasiswa tersebut. Daripada nanti proses ini berkelanjutan dan menimbulkan efek hukum kepada yang bersangkutan. Karena kami sudah menghimbau, kemudian teman-teman Polda, Pak Direskrimsus, Pak Humasnya menyampaikan berkali-kali. Kalau tidak, ya nanti jangan kemudian diambil tindakan baru protes. Nah, karena ini semua kan sama ini asasnya, equality before the law, semuanya di mata hukum sama, baik rakyat jelata, masyarakat, pejabat, siapapun, anggota dewan, dia kalau memang terlibat akan kita proses. Dan kami mohon kepada teman-teman yang menerima undangan panggilan dari pihak penyidik Polda, ya seyogyanya hadir untuk memberikan keterangan. Jangan menghindar, nanti toh pasti akan ketemu. Dan akan tidak tenang kalau teman-teman adik-adik mahasiswa ini yang sudah menerima dana beasiswa tapi tidak berhak. Nah, saya hanya mengimbau saja. Dan saya mohon dukungan, bantuan, doa dari teman-teman semua untuk mengawal kami di Kejaksaan, tidak hanya dalam hal kasus BPSDM beasiswa ini yang ditangani teman-teman Polda, tapi juga yang ditangani oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh dan di bawahnya. Kejari-kejari di wilayah Aceh yang terdiri dari 23 kejari dan 2 capjari. Silahkan laporkan ke sana kalau ada perkara korupsi. Kalau perkaranya tidak ditindaklanjuti, laporkan aja ke kami. Kalau di Kejati juga Anda tidak merasa tidak puas, laporkan ke Kejaksaan. Ada saluran-salurannya di sana. Termasuk saya menerima undangan ini baru 2-3 hari yang lalu, dan saya baru ditunjuk oleh pimpinan untuk hadir dalam rangka untuk itu. Bahwa kami sangat membutuhkan saluran-saluran media seperti ini supaya masyarakat yang ada di sekitar kita menjadi bernas, tercerdaskan, mengerti hukum. Ya, dari Saya kira menjadi tidak jadi prasangka, iya, gitu ya. iya gitu ya. Tapi intinya sebelum ada putusan hukum, kita mengenal asas praduga tidak bersalah. Jadi jangan kita mencap seseorang kalau belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bisa jadi yang kita tuduhkan itu ternyata nanti bebas, tidak, yang dia bukan dia yang melakukan. Nah, gitu ya. Oke, baik. Saya kira itu closing statement saya. Baik, terima kasih Pak Harjo atas waktunya. Sama-sama. Baik, pemirsa PHTM, tonton terus channel kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan kita juga masih menunggu sebenarnya Polda Aceh untuk datang ke PHTM dan memberikan pencerdasan kepada masyarakat terkait kasus beasiswa ini. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.